Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Mari kita mulai majelis kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wa la khususan ila masyayikhina fi hadhihi al-mu'assasah khasatan hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari wa azwaji wa ila Kiai Ma'sum Ali punya Khairiyah Hasyim, Bapak Luqman Hakim, Siti Musa'ad, Bapak Umar Faruq wa jami'il asatidz wal masyayikh fi hadzal ma'had wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim في الدارين آمين خصوصا مؤلف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الإمام يحيى بن شرف النووي الشافعي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Baik, mohon maaf ini subuhnya kan awal ya, terus saya datangnya langsung tadi karena saya nanti tidak bisa sampai jam 6. Biasanya kita kan selesai jam 6, tapi hari ini jam 6 saya tidak sampai, paling nanti kita akhiri pukul 5.59. Apalagi nanti yang dilihat jamnya ini, tak lihat dari tadi jamnya kok ini balik mana. Ini dari kemarin ya jam segini nih, apa barusan matinya? Barusan ya, kita ikut jam ini apa yang ini? Nah, ini gak mari-mari jam. Enggak, tapi beneran hari ini saya mohon maaf gak bisa nemenin sampai jam 6 karena harus segera berangkat jam 9. Saya ada acara. Jadi ada acara diminta di Fakultas Psikologi, itu ada namanya LSO Tahfidz, Lembaga Semi Otonom di Fakultas Psikologi di UIN. Saya diminta ngisi materi, temanya itu mengatasi quarter life crisis dengan meneguhkan pribadi Qur'ani. Quarter life crisis itu apa? Itu yaitu krisis yang biasanya dialami oleh orang ketika usia seperempat pertama dari usia hidupnya. Umpama hidup itu dihitung berapa? 60 atau 60 lebih begitu ya. Jadi usia antara 18 sampai 30 itu biasanya mengalami masa-masa pencarian jati diri. Jadi saya mohon maaf. Makanya nang ngaji, nang mulai, nang mari, nang pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtalafa ashabuna fi nawafilil laili. Itu ya. Wa ikhtalafa dan berbeda pendapat. Wakhtalafa dan berbeda pendapat sopo ashabuna, para pengikut Imam Syafi'i, yaitu para sahabat-sahabat kami pengikut Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Nawawi, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi ini termasuk min ashabi Syafi'i, yaitu pengikut Imam Syafi'i. Jadi di dalam madhab Syafi'i saja itu ada perbedaan tentang apa? Fi nawafilil laili, yang dalam piro-piro salat sunnah malam hari. Ini kaitannya dengan materi yang lalu.
yaitu terkait menjaharkan bacaan atau mensirrikan bacaan, mengeraskan bacaan Al-Quran ketika sholat sunnah, atau memelankan, pelan dalam arti suaranya dipelankan. Fal azharu, maka utawi menurut qaul yang azhar annahu la yajharu, bahwasannya bacaan pada sholat nawafilil lail itu la yajharu, tidak mengeraskan sopo orang yang sholat sunnah pada malam hari. Wathani, utawi pendapat yang kedua, annahu yajharu, bahwasanya ia mengeraskan bacaannya. Wathalithu, utawi yang ketiga, pendapat ketiga, wa huwa ikhtiyarul Baghawi, yaitu ikhtiar atau pilihannya Imam Al-Baghawi apa? Yaqra'u bainal jahri wal israr, yaitu seseorang ketika sholat malam, sholat sunnah itu membaca dengan cara bainal jahr wal israr, antara keras dan pelan. Jadi ya sedang saja, tidak usah terlalu buanter, tidak usah terlalu pelan. Sirri dalam sholat itu minimal orang yang baca itu bisa mendengar suaranya. Jadi kalau kalian sholat tahajud, kan sholat sunnah malam ya, witir itu adanya malam, tahajud juga malam, kecuali qadha. Loh, Ustadz, apa bisa sholat sunnah di qadha? Bisa, kalau orang sudah biasa istiqomah melaksanakan, kok tiba-tiba malam tertidur karena capek, maka besoknya bisa di qadha. Tapi kalau gak pernah sholat malam, moro-moro waktu duha, sholat lagi, kamu sholat apa? Saya sholat tahajud. Qadha? Iya, tapi gak tahu, ya gak boleh. Makanya perbuatan sunnah itu yang dilakukan rutin, itu sampai rutinnya itu seperti sesuatu yang wajib. Dalam salah satu riwayat itu disebutkan, kalau ada orang yang punya rutinan ibadah sunnah seperti melakukan ibadah wajib, maka Allah pasti turun tangan dalam setiap permasalahan yang ia hadapi. Terus yang kedua, enak ya apa? Kalau sudah kadung istiqomah itu, umpama ada sesuatu yang menghalangi dia melakukan itu pahalanya sudah diberikan seakan-akan dia melakukan terus-menerus. Kayak asuransi itu loh. Contoh, ada orang ahli puasa, ada orang ahli tahajud. Kita tidak usah bahas sholat fardu, kalau itu ya semestilah. Moro-moro ibadah sunnah itu terhenti gara-gara orang ini umpama, na'udzubillah, sakit, lalu koma. Koma itu kan belum titik ya, berarti kan belum meninggal. Biasanya kalau di layar monitor itu masih ada garisnya gini, tapi kalau semakin garis itu menuju ke lurus, ini semakin melemah kondisinya, termasuk ambang kesadaran si pasien itu. Koma, dia masih, ruhnya masih ada di dalam jasadnya, tapi belum meninggal. Itu kalau orang sudah biasa melakukan ibadah-ibadah tadi, itu tetap oleh Allah ganjarannya seperti dia tetap melakukan. Tapi nek gak tahu, gak biasa, ya ndak ada, ya sudah. Makanya dulu guru saya itu pernah cerita begini, ini ono uang, itu nanti di akhirat itu rugi, amalnya dikalkulasi. Memang semuanya itu karena rahmat Allah. Orang masuk surga juga karena rahmat Allah. Tapi kan amal itu untuk mendownload, untuk mengunduh rahmat Allah. Nah, ono uang sampai min itu berarti dia orang yang bangkrut, amalnya habis. Itu sak nemen-nemene uang. Kenapa? Loh, lalu melakukan kebaikan itu loh, ganjarannya itu double. Niat tok iku wis oleh. Kalau dilakukan nambah, berarti sudah dapat pahalanya niat kebaikan dengan melakukannya.
Nek orang melakukan keburukan, nek niat tok itu belum dicatat. Berarti kan sudah 2:1. Baru kalau keburukan, kemaksiatan atau dosa itu dilakukan, baru di situ dihitung dosa dia. Berarti kan otomatis sakjane ngelompokno pundi-pundi pahala dengan dosa itu gampangan pahala. Tetapi memang ujiannya, godaannya banyak. Gitu loh. Godaannya banyak. Termasuk ada nafsu yang ammarah bisu dari dalam diri kita. Lalu ada juga yang disebut dengan asyaiton yang yuwaswisu fi sudurinnas. Baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Nah ini godaannya itu. Nah, jadi gini Rek, kembali ke tadi. Umpama sampean sholat zuhur atau sholat tahajud sendirian. Baca itu yang namanya sirri atau bil isror itu harus didengar diri sendiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sampeyan jek iso krungu. Gak oleh meneng tok ini, mulutnya diem. Ini aliran kebatinan. Bacanya di batin. Enggak boleh. Jadi harus talafut, harus dilafatkan, minimal kita mendengar untuk kita. Jadi nggak boleh kalau ada sholat ya begini. Jadi kata temannya yang di sampingnya, sama ini gak moco tau. Wes nek jero ati, iso kalau sholat nggak bisa. Sholat itu sak bacaan siri-sirinya sekalipun itu harus minimal didengar diri sendiri. Jadi harus ono unine. Paham ya? Beda dengan kalian deres, umpama sampean deres sambil jalan. Jus-jus yang sudah lancar diteres dalam hati boleh. Dan deres dalam hati itu kalau belum lancar itu agak sulit. Balik-balik ono konsentrasi apa titik lo hilang. Wah ini mana? Nah, kalau sudah lancar bisa. Karena pekerjaan hati itu sesungguhnya cepat. Tapi kalau sholat, mau ada orang sholatnya cepat, set. Itu kalau dilafatkan tidak nutut. Tapi kalau pekerjaan hati bisa nutut, tapi tidak boleh. Makanya dulu saya sering guyonan dengan teman-teman kuliah itu. Kenapa kok kita ini kalau sholat itu cepat? Itu gara-gara salah menempatkan koma. Salah menempatkan wakof dalam ketika dulu kita kecil belajar tentang sholat, termasuk dari poster. Ada poster dijual di pasar itu. Tuntunan sholat ringkas. Mestinya bacanya itu tuntunan sholat ringkas. Yang ringkas itu tuntunannya. Kita bacanya komanya di depan. Tuntunan sholat ringkas. Beda apa sama? Jadi sholatnya ringkas. Sampai besar, sampai seumuran kita ini. Kita, wah saya kalau bilang kita itu kayak saya sepantaran lah kita ini kan. Iya. Dulu kan TK-nya bareng saya ya. Cuman saya kelas 0 besar, 0 kecil. Jadi kalau dibaca tuntunan sholat ringkas, ini malah sholatnya sing ringkas. Itu sampai besar akhirnya kalau mau main sama teman diajak mau ke pasar cukir, ayo berangkat cepetan. Sik. Aku mau sholat duhur tak durung yo. Entenono ya tak sembayang diluk lho, ono diluke iki lho. Ini sehingga menjadi takyid, membatasi bahwa sholat itu tidak boleh lama. Aku tak sembahyang dulu ayo, iya dulu. Tapi kalau nonton drama Korea, gak iso dulu. Itu durung tutup nih, belum selesai nih. Mau kadang bawa tisu gitu. Itu di tempat lain ada yang begitu, di sini ndak ya. Lanjut. Ada pertanyaan? Walau fatathu. Nah ini, walau fatat seandainya hilang, terlewat hu ing seseorang apa salat bilaili, salat sunnah pada malam hari, faqadha maka mengkodok sapa man ha ing salat bilail, faqadha maka mengkodok sapa man ha ing salat bilail bin nahar, yaitu pada siang hari.
au bin nahari, atau sholat yang seharusnya siang, umpama sholat duha, maka terlewat, maka faqadha, maka mengqadha sapa man ha ing sholat bin nahar bilaili, pada malam hari. Fahal yu'tabaru fil jahri wal israri, fahal yu'tabaru, apakah dianggap fil jahri, dalam mengeraskan suara atau memelankan suara, wal israri, apa waktul fawat au waktul qadha. Jadi yang dianggap itu waktu yang ditinggalkan, yang hilang, atau waktu ketika mengqadhanya. Contohnya begini, sholat tahajud itu kan baiknya itu yang menurut pendapat yang azhar itu tidak dikeraskan. Tidak dikeraskan. Umpama dikeraskan boleh apa enggak? Boleh. Biasanya kalau berjamaah, umpama di sebuah tempat di pondok, biar yang lain semangat, yang belum terbiasa bangun malam, maka itu dikeraskan bacaannya. Tidak apa-apa. Kalau sholat sendiri, ya baiknya tetap pelan. Kan aslinya sholat malam itu annahu la yajhar, annahu yajhar. Tapi ada yang dikeraskan. Contohnya apa? Contohnya sholat tarawih itu memang dikeraskan. Lah, sholat yang siang, duha, itu aslinya tidak dikeraskan. Ketika duha itu dilakukan di malam, makanya yang malam itu aslinya kalau aslinya itu keras. Seperti maghrib, isya, subuh, itu kan hitungannya masih gelap. Zuhur, asar itu kan terang, itu pelan. Duha itu kan ikut siang. Kok tiba-tiba hilang, lalu ingatnya maghrib, ya aku mang durung duha, maka diqadha. Apakah ketika mengqadha itu ya yang dikeraskan atau tidak itu mengikuti waktu yang ditinggalkan, berarti waktu siangnya tetap pelan, atau ketika qadhanya, karena duha dilakukan malam, apakah dikeraskan? Fihi wajahan, fihi iku ing dalam hal ini wajahani utawi dua wajah, ada dua pendapat li ashabina menurut ulama madhab Syafi'i. Azharuhuma, yang menurut qaul yang azhar di antara keduanya, kedua wajah, kedua pendapat ini adalah al-i'tibaru biwaqtil qadha, yaitu mengikuti pada waktu qadhanya. Jadi sholat duha kalau dilakukan setelah maghrib, maka menurut qaul yang azhar, maka mengikuti waktu qadhanya, berarti dikeraskan. Tapi kalaupun dipelankan, ya tidak apa-apa. Makanya di sini ada dua qaul. Walau jahara fi maudhi'il israr au asarra fi maudhi'il jahri fa salatuhu sahihatun. Seandainya mengeraskan sapa musalli, sapa man fi maudhi'il israr, ing dalam tempat ketika sholat yang seharusnya dipelankan, atau asarro mensirikan sopo seseorang fi maudhi'il jahri, pada waktu sholat yang seharusnya dikeraskan, fa sholatuhu, maka sholatnya iku sahihatun, sah. Yang sering itu sholat keras dipelankan. Kalau kita sholat sendiri, maghrib, isya, subuh itu sering dipelankan. Apalagi kalau subuhnya sudah agak kesiangan, gak wani banter-banter biasanya. Kalau zuhur asar yang aslinya pelan, jarang saya menemui orang yang dikeraskan. Ya kan? Kalau maghrib, isya, ada gak yang dipelankan? Banyak. Kita kalau sholat sendiri, sampean kalau sholat sendiri dipelankan apa dikeraskan? Sering pelan. Itu tidak berpengaruh ke absahan sholat, terhadap absahnya sebuah sholat yang kita lakukan, tetap sah. Walakinnahu akan tetapi niman iku irtakaba menanggung sopoman
al makruha ing sesuatu yang dianggap makruh. Yo kurang pas gitu aja. Tapi tidak berpengaruh kepada menjadikan tidak sahnya sholat yang dia lakukan. Tidak, tetap sah. Wala yasjudu dan ora usah sujud sopeman lisahwi karena lupa. Jadi tidak usah sujud sahwi. Umpama maghrib diperpelankan lalu lu yo aku mangkok pelan yo. Lalu sebelum salam setelah membaca doa tasyahud akhir lalu kemudian sujud sahwi, tidak usah. Karena ini bukan terkait dengan sunnah yang ketika ditinggalkan lalu disunnahkan untuk sujud sahwi, bukan. Wa'lam. Nah, ini ada ternyata di sini. Wa'lam, ketahuilah annal israra bahwasanya mensirikan, memelankan, menyamarkan fil qiraati ing dalam bacaan wa takbirati dan piro-piro takbir. Jadi dalam sholat itu ada bacaan Al-Quran, ada takbirnya. Ini yang dalam kondisi tertentu dikeraskan. Sampai sholat jahar, sholat keras atau sholat pelan itu kalau takbir, apalagi kalau jadi imam, yaitu yang dikeraskan kan itu. Kalau bacaan ketika rukuk kan tidak perlu dikeraskan. Kecuali kalau latihan, masih latihan sholat, biasanya imamnya mengeraskan semua bacaannya agar bisa dikoreksi oleh gurunya. Ketika praktek sholat itu, praktek ibadah kan ada biasanya. Itu dikeraskan prakteknya. Takbir itu baik takbiratul ihram apalagi takbir al-intiqal, yaitu takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Wa ghairihima dan selain keduanya, selain qiraat dan takbirat, rupane minal azkar, dari zikir-zikir. Huwa, nah ini. Huwa utawi al-israr iku an yakula yen toh mengucapkan sapa man huwa an yaqulahu yen to mengucapkan sapa man hu ing al israr fil qiraati wat takbirat wa ghairihi ma min al azkar bihaitsu yusmi'u, sekiranya ia bisa memperdengarkan, bihaitsu yusmi'u, sekiranya bisa memperdengarkan sapa man, bihaitsu yusmi'u, sekiranya bisa memperdengarkan sapa man nafsahu ing dirinya. Itu yang saya sebutkan tadi, minimal orang itu bisa mendengar bacaannya sendiri. Saya bisa mendengar pakai hati. Ya mesti aja lah sama ngomong ambil hati ya iso, tapi ini enggak. Ini maksudnya lafaz atau talaffuz, pelafatan yang keluar dari mulut kita itu iso dirungokno dhewe. Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu. Wala budda min nutqihi, dan juga harus wala budda, dan harus min nutqihi, saking ucapannya, pelafalannya seseorang ini, bihaitsu yusmi'u nafsahu, sekiranya bisa memperdengarkan nafsahu ing dirinya man. Idza kana, apabila idza kana nalikane ana sapa man iku sahihas sam'i, pendengarannya sehat, pendengarannya tidak bermasalah. Kalau ada orang yang mohon maaf ada gangguan pendengaran, bahkan dinyatakan tuli, tingkat ketulian seseorang itu kan juga bertingkat. Ada yang cek krungu didik-didik, ada yang tidak dengar sama sekali. Nah, kalau orang yang ada masalah, ya dia tidak harus sampai buanter sampai dai sok krungu, ya jangan. Kenapa kok buanter? Lah aku durung krungu ya, ternyata dia tuli. Lah kan repot. Nanti orang lain yang keberbekan, dia sendiri tidak pernah bisa mendengar. Ini ukurannya orang yang normal. Wala aridho, dan tidak ada hambatan iku maujud lahu bagi dia, bagi orang yang sholat.
Hambatan diantaranya apa? Umpama sampean lagi sholat, lalu di tetangga sebelah, di daerah sini, di sebelah ini kalau ada orang duwe gawe barek mantu atau nyunat, itu biasanya kan sound systemnya itu kan keras. Kaca ini bisa getar ya, dur. Pernah ya? Sampean sholat di sini, sholat sendiri, itu sampean sulit untuk mendengarkan bacaan sampean, sehingga kadang terpengaruh. Sholat malah melok dangdutan gara-gara yang disetel musiknya ini. Itu kan suara kita tidak bisa kita dengar. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena ada hambatan gitu loh. Yang penting sampean sudah merasa melafatkan, tidak membatin, tidak hanya dibatin dalam hati bacaannya. Faham nggih? Jadi begitu. Fa illam yasma' atau fa illam yusmi'. Jadi gini, kalau dibaca fa illam yasma', maka jika tidak bisa mendengarkan sopo nafsuhu, dirinya sendiri. Kalau dibaca fa illam yusmi', maka jika tidak bisa memperdengarkan sopo man nafsahu ing dirinya sendiri. Enaknya kitab tidak ada harokat, tidak ada simbol harokatnya, itu terserah kita bacanya. Yang penting ketika ditanya bisa menjawab. Ini pakai sulasi mujarrad, apa pakai mazid? Apa perbedaannya kan begitu? Sami'a yasma'u mendengar, asma'a yusmi'u memperdengarkan, qara'a yaqra'u membaca, aqra'a yukri'u membacakan, mengajarkan. Lam tasihha, maka tidak sah kalau orang tersebut tidak bisa mendengar apa yang dia baca. Artinya tadi contohnya seperti di batin, maka lam tasihha, maka tidak sah opo qiraatuhu, bacaannya dia, opo qiraatuhu, bacaannya dia, wala ghairuha, dan juga tidak sah opo ghairuha, selain bacaannya dia, rupane minal azkar, yaitu termasuk diantaranya zikir-zikir yang ia baca dalam sholat. Ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika sujud, ketika iktidal. Kalau dia tidak bisa memperdengarkan sendiri, artinya hanya di batin, maka ya tidak sah. Kalau bacaannya apalagi yang rukun kok tidak sah, maka sholatnya menjadi tidak sah. Nah ini bila khilafin, kelawan tanpa khilaf, tidak ada perbedaan. Artinya ulama sepakat bahwa ternyata sholat itu harus ditalafutkan. Minimal orang yang sholat itu bisa mendengarkan bacaannya sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo yang mau nanya. Kalau mulainya kepagian habis subuh langsung itu ngantuk ya? Enggak ya? Tapi di pondok itu enak loh rek. Bangunnya teratur, ngaji teratur, ibadahnya teratur. Ya paling tidak yang wajib-wajib itu bisa tertata. Ini mudah-mudahan harapannya nanti ketika pulang juga kita masih bisa melaksanakan jadwal yang teratur itu walaupun ketika di rumah. Kan sampean kan gitu ya, kalau liburan kan juga teratur ya. Nggih, sing nggih ambek dingklap ambek guyung nggih. Ada yang tanya? Monggo. Mboten. Mboten. Ini oh iya. Ini absen ini biasanya ada di meja itu tidak pernah saya baca absennya ini. Pilih mana? Ngaji kita baca kitabnya atau baca absennya? Baca absen tidak pakai baca kitab loh, berarti ngaji absen. Nanti coba kita absen biar hafal nama-namanya. Kalau sampean satu ngafalkan saya kan cuma satu, wis hafal kan?
Kayak tadi saya di gerbang orang Melayu. Gus Hasim datang. Waduh. Ayo persiapan perang. Waduh, duh. Ya. Jadi kalau taklim di UIN itu beberapa dulu kan ini kan baru mulai 1 pekan kemarin mulai tatap muka. Tapi itu pun hanya 1 minggu itu 2 kali tatap muka. Yang 2 kali masih online, masih daring. Saya cerita ke teman-teman, saya tidak senangnya daring. Daringnya kan salah satunya pakai Google Meet itu. Selesai taklim itu nama saya diganti sama arek-arek itu, mahasantri itu. Nama saya kan Hasim. Lho ngono iku mari taklim diganti. Ustadz Sukron. Sukron Ustadz Sukron. Kok nama saya ganti jadi Sukron. Guyon-guyon rek ya, enggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ki ku fasal. Qala ashabuna. Ini lanjut ini. Qala berkata sapa ashabuna ashabus Syafi'i, yaitu para pengikut Imam Asy-Syafi'i, para ulama pengikut Imam Asy-Syafi'i. Yustahabbu dan sunnahake atau disunnahkan, dianjurkan lil imami bagi imam. Yustahabbu disunnahkan lil imami bagi imam fi sholatil jahriyati, ing dalam salat yang sifatnya jahar, maghrib, isya dan subuh. Apa sing disunnahke, apa an yaskuta yento sakta. Sakta itu berhenti sejenak. Kalau dalam baca Al-Quran, riwayat Hafiz an Asim, sakta itu berhenti sejenak dan tidak boleh ambil nafas. Kalau ini tidak apa-apa ambil nafas, sakta dalam konteks ini. Jadi kalau sampai ditanya, sakta itu apa? Berhenti sejenak tanpa ambil nafas. Kalau berhenti lama tanpa nafas namanya apa? Mati. Itu bedanya sakta dengan mati. Karena orang yang mati itu berhenti lama tanpa nafas. Manasnya sakta itu dari sakata yaskutu, saktan. Kalau saktatan ada tak marbutohnya di belakang, itu biasanya menunjukkan, kan maf'ul mutlak menunjukkan satu pemberhentian, satu berhenti. Seperti lahadho, lahdotan itu kan mek diluk sak strit gitu loh, lahdoh. Diluk lahdotan. Rokatan berarti apa? 1 rakaat ya. Kalau itu rokatan jamaknya rokaat. Lail itu malam. Kalau 1 malam, lailatan. Pada 1 malam. Bahasa Arabnya 1001 malam apa? Dulu ada yang ditulis sastrawan Bani Abbasiyah. Itu ada 1 karya sastra yang berjudul, diterjemahkan banyak itu, 1001 malam. Kisah 1001 malam. Apa bahasa Arabnya 1001 malam? 1000 itu apa? Terus kalau 1001 malam gimana? Ada namanya Alfi nggak di sini? Nggak ada ya? 1001 malam. Yang bisa saya beri hadiah. Gimana? Nggak apa-apa, dicoba aja. Nek keliru, yo hadiahnya tipis-tipis lah, gak sampai kulkas. Nek bener nanti banyak hadiahnya, piring ada, gelas ada, kulkas ada, silakan diambil di dalamnya Gus Faiz. Nanti tinggal saya WA beliau. Sampeyan kata apa Mbak, ambil hadiah Gusur. Kulkasnya baru 3 wae. Ayo monggo yang bisa. Ini urusan adat ma'dud ini. Di sekolah nahwunya sudah sampai materi al-adat wal ma'dud. Sudah? Ayo coba. Tadi sampean jawab mangko Ayo, ngomong jawab kan lho. Sapa ngerti bener, lumayan kan spekulasi lah dikit. Ya apa?
Loh, kok mboten? Kok jawabannya 1001 malam bahasa Arabnya apa? Mboten katanya. Ini bahasa Arab kok ono mbo. Kayak gitu ono mbo bahasa Arab. Mimba fathah mbo. Mbo. Kalau saya jawab hadiah tak pakai dewi loh, nanti tak ambil di dalam. Ini kata teman-teman saya suruh ambil hadiah. Oh, paling kurang gede hadiahnya. Nanti ambilin di garasi lah apa-apa wes. Apa rek? Ini yang paling sepuh Mbak Desi. Ada yang lebih sepuh? Kata Mbak Desi yang jenengan. Ada yang lebih jenengan. Saya balik ke saya lagi nanti. Yang paling junior kelas 1 MTS ada ini. Sinten? Kelas 1 MTS. Kelas 7. Nah, coba yang dari yang kelas 7 dulu. Apa bahasa Arabnya 1001 malam? Enggak tahu. Jadi kalau mboten enggak tahu itu jawabannya paling enak itu menggunakan 3 huruf. Apa itu? Pas. Pas. Mbak Desi, monggo mau jawab. Terus 1000, terus 2000, 3000. Hampir. Alofnya sudah benar ini. Tapi hampirnya itu ya macam-macam kan. Kurang berapa meter gitu. Jadi bahasa Arabnya 1001 malam itu ternyata ungkapan bahasa Arab itu ringkas sekali. Kan tadi saya sebutkan lail itu maknanya malam. Kalau lailah itu 1 malam. Jadi 1001 malam alfu lailin wa lailatin. 1000 malam plus ditambah wa lailatin dan 1 malam. Berarti diterjemahkan 1000. Kalau bahasa Indonesia satunya didahulukan 1 malam. Kalau bahasa Arab 1000 tambah 1 alfu lailin wa lailatin. Jadi begitu. Itu namanya 1001 malam. Sudah pernah baca kisah 1001 malam? Sudah banyak terjemahannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan nih, gara-gara sakta kok sampai pada 1001 malam. Apa an yaskuta yen to saktah diam sejenak sopo imam. Arba'a sakatatin ing 4 piro-piro saktah. Jadi ada 4 pemberhentian yang disunahkan bagi imam fi halil qiyami, dalam kondisi berdiri. Ihdahuma utawi saktah yang pertama. Utawi pertama nih saktah, maksudnya saktah yang pertama yang disunnahkan bagi imam kapan? Ba'da takbiratil ihrami, setelah takbiratul ihram. Jadi kalau salat setelah takbiratul ihram jangan langsung disambung tapi mandeko dulu. Contohnya begini, Allahu Akbar, mandek sih. Ojo langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iki kalau saktai. Kena apa kok sakta? Kena apa kok disunnahkan mandek dulu? Liyaqra'a, agar dia membaca sopo imam, agar imam membaca doa at-tawajjuhi, yaitu doa tawajjuh. Ada yang tahu doa tawajjuh? Iftitah. Kenapa disebut tawajjuh? Karena ada lafadz inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima. Terus inna sholati. Alhamdulillah benar semua. Saya dulu pernah tanya anak mahasiswa, coba baca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa ma yahya. Wa ma yahya. Wa ma yahya. Yahya iku sapa?
Itu kakak saya Ustaz. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini ada yang ahli khat, kaligrafi, kaligrafer ada di sini. Sing tulisannya apik iku lho. Ndak ngaku ya karena tawadhu mungkin ya. Saya itu bagus tulisan saya kalau sudah di print. Kalau masih bentuk tulisan langsung belum bagus. Kalau di print jadi bagus. Karena fontnya bisa milih. Terserah. Nanti pokoknya pakai naskhi, pakai apa. Andalus itu bagus-bagus. Saya pernah lihat jadi orang yang ahli khat, orangnya biasanya disebut dengan khattat. Atau bahasa Indonesia kaligrafer. Loh iya. Jangan di khattatnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, otot beda. Ini khattat. Itu harus tahu tentang mana tempat berhenti yang sudah sempurna, mana yang belum. Saya itu pernah, mohon maaf, datang ke sebuah penginapan. Penginapannya Islami, karena punyanya lembaga Islam. Saya kaget di depan, di ruang lorong kamar itu, ya kayak semi hotel lah, tapi tidak semahal hotel bayarnya. Itu tulisannya begini, ada khat tulisannya begini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lah kok sampai kono tok tak goleki. Loh, lillahi rabbil alamin ini. Padahal lillahi rabbil alamin kan sebagai khobarnya inna. Kul katakanlah wahai Muhammad. Itu kan dari ayat Al-Qur'an di surah akhir, di halaman terakhir dari surat Al-An'am. Sebelum surat Al-A'raf di pertengahan juz 8 itu. Mestinya kan katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, iku lillah, hanya untuk Allah Rabbil alamin, kang mengatur, yang memanage semua alam semesta. Lah gak ono khabare iki ya opo iki? Jadi mek inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sampai tak walik di muripatku iki. Gak ono diwaliin. Nah, hal begitu tuh kelihatannya sepele, tapi itu fatal. Itu sama kayak orang baca Quran, qori, tampil, mari maca kul inna sholati, masih suaranya enak, wa mahyaya wa mamati sebelum lillah wa mamati shadaqallahul azim. Ya enggak pas, bisa merusak makna. Jadi harus tepat. Jadi yang pertama itu ketika setelah takbiratul ihram, maka berhenti dulu, jangan langsung membaca surah Al-Fatihah. Waliyuhrima, dan agar bertakbiratul ihram sapa al-ma'mumu makmum. Jadi agar makmum bertakbiratul ihram. Ini memang di kitab ini tulisannya yustahabbu lil imam. Tapi kalaupun sholat sendiri ya baiknya sampean ada jeda. Walaupun umpama tidak usah baca doa iftitah, tetapi tetap ada jedanya. Contohnya apa? Imam sholat tarawih. Biasanya sholat tarawih ini kan lomba cepet-cepetan. Nanti ketika pulang jamaahnya antara satu musola dengan yang lain itu saling bercerita. Nggonmu tarawih mari jam piro? Aku 7:30 wis mari. Nggonku 7:30 kurang seperempat wis beres. Jadi semakin cepat semakin bangga. Ini kan keliru saja nih. Mestinya dibanggakan itu tempat sana lo enak. Kenapa? Setiap satu tarawih itu semalam itu 1,5 juz. Oh iya. Selesai jam berapa? Podo ae kok. Lah podo jam piro? Jam 8 wis mari. Oh ya cepetan aku 7:30. Pertanyaan begini, lek cepet mari 7:30 ndang mulai kate selak lapo. Paling dia omahe selak nyekel HP. Sekarang orang delok TV wis gak patek. Sekarang di HP itu, di YouTube itu mau lihat seri apapun ada. Jadi selak nyekel HP. Kadang ono HP ini saya ndak selak pulang kok Ustaz di masjid. Tapi HP ini digowo padha ae. Jadi ndang mari ndang buka HP. Ya lek mulai ndang segala harus begitu karena saya segera tarawihnya ndak lama-lama karena target saya ini malam ini semalam itu harus 10 juz. Oh, itu masih lumayan itu.
Paham ya? Ya. Jadi umpama sampai nanti imami tarawih, tetap walaupun tidak pakai doa iftitah, biasanya imam tarawih ini kalau di kampung-kampung apalagi yang bacanya, sebenarnya doa iftitah cepat masih nutut itu. Tapi biasanya kesuwen, tidak usah, karena itu juga sunnah. Jadi mari, Allahu Akbar, jeda dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kok amin? Ya ini praktek enggak apa-apa ndak amin. Nanti kalau pas ada yang imami sampean gak amin, saya khawatirnya imamnya lho kok ono sing amin, mau gak ditutukno ngajine. Lho kok gak amin, lah kan mari batal salatnya. Karena baca amin itu termasuk sunnah. Ini kayaknya bab berikutnya nanti ada tentang amin, termasuk lafaz amin itu ada beberapa versi. Wathaniyatu tawi yang kedua, maksudnya yang kedua itu apa? Tempat saktah yang kedua yang disunnahkan itu di mana? Aqibal Fatihati, ing dalam setelah membaca surah Al-Fatihah, saktatan latifatan jiddan, saktatan satu pemberhentian, latifatan yang singkat, jiddan banget, ya secukupnya lah, tidak usah lama-lama. Baina akhiril Fatihati wa baina amin, yaitu ing dalam antarane akhir surah Al-Fatihah dan amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan berhenti sebentar itu. Jangan imam itu langsung cerocos saya. Waladdallin. Amin. Makmum gak siap. Lulu kok amin, akhirnya ngareni amin pisan melo. Lah kan gak cocok begitu. Kenapa kok harus ada jeda? Li alla yutawahamu, agar tidak disangka atau diduga anna amin, bahwasannya lafaz amin iku minal Fatihah, termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Apalagi disambung diwasol, jangan. Waladdallina amin, gak boleh, jangan. Nanti bisa diarani Fatihah itu amin itu bagian dari Fatihah. Jadi sampai hal-hal begini diatur, ada aturannya. Sama kayak itu loh, menggabung dua surat kalau kita nyambung. Itu kan tidak boleh kalau berhenti pada bismillah. Umpama baca surat Al-Falaq dengan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Pilihannya waqaf di akhir surat sebelumnya, atau kalau mau disambung dengan bismillah harus disambung dengan surat setelahnya. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Harus begitu. Utawa dihentikan semua tidak ada masalah, malah diwasal semua boleh. Yang tidak boleh itu kalau wasal di lafaz bismillah, agar tidak diduga bahwa bismillah itu bagian akhir dari surah sebelumnya atau surah Al-Falaq kalau dalam contoh konteks tadi itu. Paham ya? Masuk ngaji dhewe yang ngono rek, ngimami dhewe, salat dhewe yang ngono. Umpama sampean salat munfarid, jangan disambung. Apa salat dhewe ae, jangan, tetap tidak boleh. Waladdallina amin, jangan, tetap waladdallin amin. Faham? Wa tsalitsatu tawi yang ketiga ba'da amin. Nah ini ba'da amin yaitu memberlakukan saktah ba'da amin setelah lafaz amin. Saktatan ing saktah, satu saktah tawilatan yang agak panjang, yang panjang, lebih panjang dibanding tadi.
bihaitsu yaqra'u sekiranya bisa membaca sapa al-ma'mumuna para makmum al-Fatihata ing surah Al-Fatihah. Jadi imam memberi kesempatan makmum membaca surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mandek si imam makmum cek moco Fatihah. Sekiranya sudah cukupan baru baca surat. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Umpama kalau langsung milih ayat. Faham ya? Jangan langsung waladdallin. Amin. Mari makmum dan imam bareng amin. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kasih jeda, kasih kesempatan makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Lalu yang keempat, warabi'atu tawi yang keempat. Ba'dal faraghi, setelah menyelesaikan. Jadi setelah imam menyelesaikan minas surati dari membaca surat yang setelah surat Al-Fatihah. Ba'dal faraghi minas surati, setelah dia membaca surat. Untuk apa? Yafsilu memisah biha kelawan al-faragh ba' minas surah ini bainal qiraati wa takbiratil hawiyyi ila ruku'i, antara membaca Al-Qur'an, membaca surat dan juga takbir yang sebagai mengisyaratkan, menginstruksikan yang memindah ila ruku'. Jadi takbir yang intiqal, yang mengantarkan ila ruku' kepada ruku'. Jadi mari maca surat minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Kalau begitu. Jangan langsung disambung. Minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Kecepatan. Jadi ada jeda, ada sakta. Paham nggih? Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang ketinggalan maknanya? Kalau ada yang ketinggalan tanya aja. Nanti khawatirnya wis engko ae takok koncoku tiba lali. Faslun. Saya titik engkas. Masih 4:30 kurang 10. Faslun utawi iki ku fasal. Nah ini tadi sudah koma. Ini komanya semakin parah. Tapi belum titik. Berarti masih ada energi itu dikit. Ya kan balik ndak kuat. Kehidupan ya kayak begitu itu. Walikulli ummatin ajal. Termasuk walikulli sa'atin ajal. Ini juga punya ajalnya ini baterainya ini. Karena ajal itu habisnya masa yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi sesuatu. Faslun utawi iki iku fasal yustahabbu disunnahkan likulli qari'in bagi setiap orang yang membaca Al-Qur'an. Kana fis sholati, kana ono sapa qari fis sholati ing dalam salat au fi ghairiha atau di luar salat. Atau ketika membaca di luar salat. Idza faragha, apabila telah selesai sapa qari minal fatihati, selesai membaca surah Al-Fatihah. Apa yang disunahkan? Apa an yaqula amin, untuk mengucapkan amin. Jadi sampeyan niku masih ya di salat atau di luar salat, ketika salat atau di luar salat sama-sama disunahkan membaca amin. Wal ahaditsu sahihatu, wal ahaditsu tawi pira-pira hadis as-sahihatu yang sahihah fi dzalika ing dalam hal tersebut yang menunjukkan kesunahan membaca amin iku katsiratun akeh, masyhuratun masyhurah, akeh terkenal, tersebar banyak.
Wa qad qaddamna dan telah kami kemukakan, kami paparkan fil fasli qablahu ing dalam fasal qablahu sebelumnya annahu bahwasannya qori atau orang yang sholat dan dia membaca surah Al-Fatihah iku yustahabbu disunnahkan apa an yafsila yentoh memisah yang tadi barusan kan sudah dijelaskan. Salah satu tempat saktah yang disunnahkan adalah memisah baina akhiril fatihati yang dalam antarane akhir surah Al-Fatihah wa baina amina dan antara lafaz amin, ucapan amin bisaktatin latifatin kelawan berhenti sejenak. Berhenti yang tipis-tipis berhentinya, latifah. Ada yang ketinggalan sampai sini? Betul. Wa lafdhuhu wa maknahu utawi maknanya amin. Kita ini sering baca amin. Jadi amin itu apa sih maknai? Seingat saya dulu ketika belajar nahwu itu amin itu masuk kategori apa, Rek? Ismul fi'il, isim fi'il. Dihukumi isim tapi punya makna fi'il, pekerjaan. Karena maknanya Allahumma ya Allah istajib, kabulkanlah. Kan surat Fatihah itu mulai dari ihdinas siratal mustaqim yang didahului sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebuah ikrar bahwa hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Lalu kita minta petunjuk ihdinas siratal mustaqim, lalu dirinci, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, kan begitu. Terakhir ditutup endingnya dengan amin, ya Allah istajib du'aana. Ya Allah, Allahumma ya Allah istajib, ya Allah kabulkanlah permohonan kami ini. Untuk apa? Untuk selalu dijaga berada dalam jalan yang lurus. Ada sebagian orang-orang non-muslim di luar Islam itu yang menyerang begini. Mohon maaf, bagi agama Kristen, orang Islam itu dianggap sebagai orang-orang yang tersesat. Jadi seperti domba-domba yang tersesat. Kata mereka ini. Buktinya apa kok orang Islam itu disebut tersesat? Nah, itu buktinya kalau membaca surah Al-Fatihah itu dia minta petunjuk. Berarti kan jenenge minta petunjuk itu dia tersesat karena minta ditunjukkan. Padahal maunya ayat ini bukan begitu. Ayat ini kalau kita sudah berada di petunjuk, orang beriman itu kan sudah berada dalam hudan. Paham ya? Tinggal nanti ya apa caranya cak istiqomah as-sirat al-mustaqim sehingga kita minta agar jalan itu tidak belewot-belewot. Karena apa? Karena manusia itu ketika hidup itu masih sangat mungkin untuk bisa belewot. Makanya kenapa manusia itu tidak boleh menjustifikasi termasuk orang yang ahli maksiat sekalipun itu tidak boleh orang membenci. Gila aku maksiat tok. Jangan pernah membenci, tapi bencilah perbuatannya, tapi orangnya kita kasih sayangi. Sehingga kita tolong. Itulah dalam bahasa Rasulullah, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu itu tulungan, baik dalam keadaan zalim atau dizalimi. Loh, wong zalim kok ditolong ya apa? Zalim ditolong itu dengan cara dikasih tahu, diajak kepada kebaikan, diingatkan. Kalau dizalimi, ya jelas gampang kalau itu, jelas ditolong. Ada orang tidak salah apa-apa, dia terzalimi atau dizalimi, kita tolong. Paham ya? Jadi ihdina itu dalam konteks menjaganya. Makanya kenapa kok orang itu termasuk kiai-kiai kita itu ketika kirim doa itu dipaskan ketika wafatnya. Karena orang itu dilihat ketika akhir hayatnya, endingnya. Ini happy ending, husnul khotimah atau su'u ending. Su'ul khotimah. Lawannya happy tak, Pak? Ada tak sad ending itu? Ada ya? Mohon maaf, saya agak lupa sepulang saya dari Amerika. Loh, saya tidak tahu. Saya dulu Amerika, terus sekarang pindah ke Ameriki. Ameriki.
Lah orang ini su'ul khotimah apa husnul khotimah? Itulah dihitung dari situ. Makanya salah satu hikmah Rasulullah itu yang diperingati maulidnya, karena ketika Rasulullah lahir, Maulidur Rasul, Rasul itu sudah dijamin sampai akhir itu mesti api. Karena Rasul maksum, terjaga dari berbuat dosa. Iya kan? Kalau kita tidak ada yang bisa menjamin. Dulu kan pernah saya ceritakan itu ternyata itu hadis dalam riwayat Bukhari, riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Tapi yang itu loh, yang orang sudah niat taubat, yang asalnya sudah membunuh 99 orang, kan saya sudah cerita itu beberapa pekan yang lalu itu. Itu hadis Bukhari ternyata. Di Sahih Bukhari itu ada hadis itu. Itu umat Bani Israel. Menunjukkan kasih sayangnya Allah yang luar biasa kepada orang yang dia masih berniat untuk memperbaiki diri. Ternyata penjahat kelas kakap seperti itu bisa husnul khotimah. Karena kita tidak ada yang tahu. Lah ketika orang husnul khotimah, endingnya bagus, orang akan mendoakan, ya Allah, ini wong iki apik. Muga-muga iso kaya wong iki kita nanti akhir hayat kita. Lu kan begitu. Sehingga manakibnya dibaca. Manakib itu apa? Sejarah hidupnya. Apa kok wong iki iso meninggalnya baik? Ada orang meninggal ketika sholat. Itu isyarat-isyarat zahir bahwa dia ini husnul khotimah. Ya apa caranya amaliyahnya kok begitu? Nah, kita ikuti gitu. Jadi kalau orang biasa tidak ada yang ketika sudah meninggal lalu hari ini kirim doa pas kelahiran, bukan kelahirannya tapi kematiannya, karena tadi itu dilihat. Nah, naudzubillah, umpama ada orang yang asalnya baik ketika meninggal kok dalam kondisi su'ul khotimah, orang tuh mau kirim doa, waduh tapi mati nih su'ul khotimah, naudzubillah. Lo kan jadi begitu. Ada yang bersenandung. Iya. Iya ada tadi. Saya kok dengar sekilas. Mungkin senandungnya begini, jari ini gak sampai jam 6 kok ditutup noai gitu ini. Ya kira-kira begitulah. Allahumma istajib. Ada pertanyaan? Betul nonton. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Mohon maaf karena tadi sesuai yang saya sampaikan saya tidak sampai jam 6. Jadi karena ada satu dan lain hal sehingga sampai di sini saja. Ini untuk sementara saya lihat dulu tapi tidak saya baca. Ya, nanti di absen sendiri. Kalau yang pengurusnya tidak ngabsen ya di absen masing-masing, bahwa ngaji ini adalah satu kewajiban. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idnik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.